Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Pagi yang berbahagia, yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar. Kita sehat sehingga bisa berkumpul di sini, bisa bertatap muka. Allah memilih kita di antara orang-orang yang banyak. Sebagian saudara kita Allah uji dengan penyakit corona, tapi kita Allah pilih menjadi orang-orang yang sehat. Kita sehat, kita bisa berkumpul di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi ini insyaallah kita akan belajar bareng. Yang pertama kita akan belajar bareng tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ahad kemarin Bapak Nifan membahas apa? Tentang kurban atau sama yang materinya? Macam-macam. Oke. Kita kali ini insyaallah akan bahas 2 hal. Yang pertama tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang kedua tentang kita akan jalan-jalan ke Turki. Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke Turki? Pernah Pak ya? Pas mau umroh? Kalau ada adik, siapa yang sudah pernah ke Turki? Belum ada ya? Ya sebenarnya ada di sana, bisa kuliah di sana atau main di sana begitu. Dan melihat keindahan Islam di sana, bagaimana peninggalan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau saya ditanya pernah ke Turki? Pernah, cuma transit saja, 3 jam di bandara kemana-mana. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita belajar tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Dan sekarang ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Yang pertama yang menjadikan bulan Dzulhijjah sangat agung atau yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman di surah Al-Fajr ayat 1-2, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Nah, dalam tafsir Mukatsir disebutkan bahwasanya wa layalin 'ashr atau hari yang 10 itu adalah di sini disebutkan wa layalin 'ashrin al-muradu biha Ashrul Dzulhijjah. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid. Yang dimaksud dengan 10 hari yang pertama itu menurut para ahli tafsir, bahkan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair dan juga Mujahid mengatakan yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika kita sholat atau membaca Al-Quran, kemudian dapat firman Allah yang berbunyi walayalin 'ashr, demi 10 hari yang pertama, itu yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu 10 terakhir bulan Ramadan.
Jadi yang lebih kuat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Itu yang ketika bulan Dzulhijjah sangat agung. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12 di kitab Allah, di Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Itulah agama yang lurus, agama Islam yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan itu. Fala tadhlimu fihi anfusakum. Jadi di bulan ini sekarang, bulan Dzulhijjah, itu kita dilarang berbuat dosa. Meskipun di luar bulan Dzulhijjah kita dilarang, tetapi di bulan Dzulhijjah lebih dilarang lagi karena lebih diagungkan. Bahkan dahulu dilarang berperang di bulan-bulan haram. Nah, mungkin teman-teman bertanya atau bapak-bapak bertanya, apa itu bulan-bulan haram? Saya tanya adik-adik yang tahu bulan haram, coba angkat tangan. Yang tahu? Saya tidak akan menanya untuk ngomong, cuman coba angkat tangan supaya tahu berapa jumlahnya. 4. Masya Allah, mantap. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh." Waktu itu telah berputar sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan itu berturut-turut. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3. Jadi kalau kita semua mau mengingat bulan-bulan haram, kita ambil dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu setelah Lebaran, setelah Syawal. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar itu berada di antara Jumadah wa Sya'ban, Jumadah Tsani dan bulan Sya'ban. Itu. Jadi sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah dan ini bagian dari bulan-bulan haram. Dan Imam Qatadah, sahabat Qatadah mengatakan tentang bulan haram, "Al-dhulmu fil ashhuril hurumi a'dhamu khati'atan wa wizra min al-dhulmi fi ma siwa." Kezaliman atau kesalahan atau dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar jika dibanding dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bulan-bulan lain. Wa in kana dzulmu fi kulli halin 'aziman. Meskipun setiap kezaliman itu agung atau besar, tetapi ketika di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini menjadi lebih besar. Walakin Allah ya'zimu min amrihi ma syaa. Kemudian Allah itu mengagungkan dari setiap perkaranya apa yang Allah kehendaki. Fa'azzimu ma'azzama Allah fa innama ta'azzamu al-umur bima 'azzamaha Allah 'inda ahli fahmi wa ahli al-'aqli. Jadi kemudian beliau melanjutkan perkataannya, maka agungkanlah apa yang Allah agungkan, karena setiap perkara itu agung ketika Allah agungkan. Ini menurut para ulama, para orang-orang yang
Nah, saking agungnya bulan haram ini atau bulan Dzulhijjah, ada satu hal di sini disebutkan taghlidul diyatul qatl fil ashhuril hurum 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Hukuman atau diyah pembunuhan itu lebih diberatkan lagi di bulan haram menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Itu yang kedua. Itu yang menyebabkan bulan Dzulhijjah ini utama. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah amal soleh di hari-hari ini. Sekarang ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai dibanding amalan-amalan di hari yang lain. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari al-amal salihu fiha, yang mana amal soleh itu ahabbu ilallah min hadhihi ayyam, lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Oh ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah? Qal walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang itu keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia gugur di sana dan tidak ada yang pulang, entah itu hartanya atau apanya, tidak ada yang kembali sedikit pun. Maka ini tetap masih mengungguli dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan di bulan-bulan Dzulhijjah. Tetapi selain itu tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah melebihi amalan yang kita lakukan pada hari-hari sekarang, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat itu di 10 hari pertama ini adalah yang bikin agung, yang menambah keagungan bulan Dzulhijjah adalah ada kesempatan untuk memohon ampun. Ada kesempatan untuk memohon ampun. Meskipun setiap hari kita bisa memohon ampun, bisa bertaubat, tetapi ini istimewa. Kenapa? Karena ada satu hari yang Allah janjikan melalui nabinya, kalau kita berpuasa di situ akan mengampuni dosa yang telah lalu dan akan mengampuni dosa setahun yang akan datang, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Yang dimaksud dengan setahun yang akan datang adalah kita dijaga, Allah menjaga kita dari melakukan dosa-dosa selama setahun itu. Hadisnya mana? Ini. An Abi Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaum Arafah. Dari Abu Qatadah al-Ansari bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berpuasa hari Arafah. Maka apa jawab beliau? Qal yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata. Puasa itu pahalanya akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan juga setahun yang akan datang. Hadis lain di Musnad Imam Ahmad bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ara'aita siyama Arafah?" Ada apa di puasa Arafah atau apa pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, "Ihtasib indallahi ayyukaffir as-sanata al-madiyata wal baqiyah." Semoga Allah, berharaplah kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan juga setahun yang akan datang. Itu Bapak Ibu rahimahullah 4 keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama adalah kita perbanyak zikir
takbir, tasbih dan tahmid. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari pun, tidak ada hari-hari, a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam. Tidak ada satu hari pun yang mana amalan itu lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah melebihi amalan pada hari-hari ini. Hadhihi al-ayyam maksudnya hari-hari ini yang 10. Faksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa tahmid, maka perbanyaklah di situ dengan bertakbir, kemudian tahlil dan juga tahmid. Kemudian kapan kita mulai bertakbir? Para ulama membagi takbir ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nah, yang muqayyad ini yang biasa kita lakukan sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ini yang muqayyad, yang biasa kita lantunkan setelah salat. Ini namanya takbir muqayyad. Sebagian ulama mengatakan takbir muqayyad itu dimulai pada tanggal 9 pagi setelah subuh bulan Dzulhijjah. Jadi takbir muqayyad itu tanggal 9 pagi bulan Dzulhijjah sudah kita mulai sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar. Itu takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak sejak tanggal 1 sudah bisa kita mulai. Sejak tanggal 1 sampai nanti akhir tanggal 13. Jadi takbir mutlak itu boleh dimanapun kita bertakbir, bagaimanapun caranya. Kemudian lafaznya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau sebagian ada yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalilnya apa? Di sini. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka itu menyaksikan berbagai manfaat dan juga berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Wa hiya ayyamul 'ashr, dan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ayat yang lain, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah Allah, berzikirlah, mengingat Allah di hari-hari yang telah terbilang atau terhitung, atau hari-hari tertentu. Wahia ayyamut tasyrik, dan itu adalah hari-hari tasyrik. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya secara mu'allaq bahwasanya dulu Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu keluar ke pasar-pasar. Kemudian mereka bertakbir sehingga penduduk pasar semua ikut bertakbir. Nah, di sini apa maksudnya? Imam Bukhari mengatakan di kitabnya Mu'allaq. Mu'allaq itu beliau menyebutkan hadis tetapi tidak menyebutkan sanadnya. Nah, apa hukumnya? Hadis-hadis Bukhari yang Mu'allaq itu ketika diriwayatkan dengan bentuk pasti atau bukan sirah tamrid itu sahih. Seperti qala Rasulullah atau ini annahu makana yakhruja ila suq, itu sahih. Tetapi kalau diriwayatkan dengan sirah tamrid seperti hukiya, ruwiya, qila, sirah tamrid itu artinya seperti diriwayatkan atau dikatakan atau dikisahkan. Nah, kalau Imam Bukhari meriwayatkan begitu, maka ini dibilang tidak sahih. Begitu. Jadi yang pertama adalah di bulan ini kita bisa berbanyak zikir, takbir, tasbih dan tahmid. Takbir dimanapun, karena amalan pada sekarang ini lebih Allah cintai dibanding hari-hari yang lain. Yang kedua, puasa. Tadi kita sebut puasa pada tanggal 9. Nah, boleh nggak kalau kita puasa
9 hari yang pertama boleh. Karena keumuman dalil bahwasanya amal soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai. Nah, dan puasa termasuk amal soleh. Bahkan lagi Allah melalui hadis qudsinya mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Adapun hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dari istri Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan hari Asyura. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan 3 bulan dan 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa ayyamul bid atau puasa, kalau diterjemahkan secara bahasa, puasa hari-hari putih. Awal Isnin min asy-syahr wal khamis. Kemudian beliau juga puasa setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Wasaf Abu Syekh Al-Albani, dan hadis ini menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Kemudian kalau kita nggak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kita cuma puasa Senin Kamis. Nah, di sini kita punya kesempatan menggabungkan 2 niat. Misal kita puasa hari Senin dan hari ini bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, seperti besok ini. Senin sama Kamis kita masih berdua. Nah, kita bisa menggabungkan niat. Jadi dalam satu ibadah, kalau kita niatkan dengan 2 niat, maka kita dapat 2 pahala. Dengan syarat ibadah yang kita gabungkan itu tidak dimaksudkan dengan ibadahnya sendiri. Misalkan sholat subuh 2 rakaat sama qobliyah fajar 2 rakaat, ini tidak bisa digabung karena masing-masing dimaksud ibadahnya. Nah, kalau puasa ini yang pertama sama-sama sunnah, harinya sama, caranya sama. Nah, jika kita niatkan hari ini saya mau puasa sunnah Senin Kamis, hari Senin, dan juga sekaligus puasa di hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Hari Kamis juga begitu. Kemudian selain puasa, apalagi yang bisa kita gabung dengan 2 niat? Seperti apa? Qobliyah zuhur 2 rakaat sama tahiyatul masjid. Ini bisa digabung. Atau kalau kita sholat 2 hari masjid 2 rakaat, maka misalkan kita masuk ke masjid jam 8 pagi. Nah, ini kita bisa sekaligus duha sama tahiyatul masjid. Jadi begitu. Tadi yang takbir mutlak sudah kita bahas. Sudah. Itu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini. Hari yang mulia, 10 hari yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena di situ terkumpul apa? Terkumpul inti-inti ibadah, salat. Kemudian ada puasa Arafah, kemudian ada haji. Maka ini 3 hal yang membuat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mulia dan agung. Maka mari kita perbanyak zikir. Kalau di sini tidak banyak stiker-stiker yang mengajak zikir. Kalau di Saudi, di asrama, di kampus, bahkan di jalan ada stiker tempel. Istilah waktu menunggu dengan berzikir atau perbanyaklah istighfar. Bahkan di jalan ada orang yang sengaja memasang seperti, kalau di sini mungkin buat iklan, tapi di sana bukan buat iklan, sengaja untuk mengingatkan kita berzikir, tertulis uzkurillah atau istighfirillah, begitu. Jadi di Saudi kadang kalau kita lupa, itu stiker-stiker pamflet
itu mengingatkan kita untuk berpikir. Di sini misal kita lagi antri atau lagi di lampu merah. Rasulullah SAW dulu sehari beristighfar 70 kali, bahkan lebih. Dan beliau sudah dijanjikan oleh Allah bahwa beliau diampuni, tetapi masih beristighfar. Kita ini sekarang yang belum tentu diampuni, berapa kali beristighfar sehari? Kadang kalau kita melihat ini malu sendiri. Nah, di lampu merah adalah kesempatan yang bagus daripada tengok kanan kiri. Gak jelas. Kalau kata Ustaz Das'ad, tengok kanan ada ujian, tengok kiri ada ujian, di depan ada juga ujian. Biasa lampu merah itu 1 menit atau kadang lebih. Itu kalau beristighfar, astagfirullah. Berapa pahala yang kita dapat? Padahal ringan sekali, cuman kadang lupa. Jadi begitu Bapak Ibu rahimahullah. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Turki. Sebelum jalan-jalan ke Turki, saya sedikit ceritakan. Kalau Bapak Ibu yang punya TV, punya Facebook, punya Instagram, mungkin tidak ketinggalan informasi. Cuma ada adik mungkin sebagian yang tidak pegang HP, tidak keluar-keluar, tidak tahu informasi. Kemarin hari Jumat tanggal 25 Pak ya? 25 Juli Bapak Presiden Erdogan resmi membuka Hagia Sophia atau Hagia Sophia kembali menjadi masjid di Turki. Dan ini masjid bersejarah, masjid yang agung. Ini dulunya gereja, kemudian ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian dirubah menjadi masjid. Kita bahas sedikit. Jadi begini. Sejarah singkat Hagia Sophia. Ini adalah yang saya maksud Masjid Hagia Sophia di Turki. Ini pertama dibangun pada tahun 532 Masehi. Selesai pembangunan 537 Masehi, sekitar 1482 tahun yang lalu. 1482 ditambah 573 menjadi berapa? 2019. Nah, panjang kali lebar kali tinggi masjid ini adalah 82 meter kali 73 meter kali 55 meter. Masjid ini dulunya adalah katedral gereja Kristen selama sejak 537 tahun sampai 1054. Mungkin ada yang bertanya, apa itu katedral? Kita baca dulu. Katedral atau bahasa latinnya katedra adalah gedung gereja Katolik yang di dalamnya terdapat tempat duduk khusus bagi uskup, atau yang disebut gereja pusat dari sebuah keuskupan. Apa itu uskup? Uskup itu serapan dari bahasa Arab askof, tapi ini turunan dari bahasa Yunani. Ini bahasa bacanya episkopos, adalah wali gereja. Jadi uskup itu wali gereja. Pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki, dari urut-urutan, dari struktur kepemimpinan gereja Katolik Roma setelah Sri Paus atau Uskup Agung Roma. Jadi katedral itu pusat gereja Kristen. Ini dulu pusat gereja. Dulu tidak ada menaranya dulu tidak ada menaranya. Kemudian tahun 1054 sampai 1204 katedral juga. Kemudian 1204 sampai 1261 katedral juga. Kemudian 1261 sampai 1453 katedral juga.
Nah, sejak 1453 sampai 1931 ini Masjid Kekaisaran dirubah menjadi masjid. Kemudian ketika Kesultanan Turki itu runtuh, kemudian diganti menjadi negara sekuler Turki. Presiden pertama adalah namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sejak 1935 sampai kemarin 24 Juli 2020 itu museum. Tidak sholat di situ. Orang-orang yang berkunjung melihat-lihat itu saja. Tetapi sejak 25 Juli kemarin hari Jumat sampai sekarang, semoga terus nanti ke depan ini menjadi masjid. Maka terima kasih untuk Bapak Erdogan. Kalau saya lihat, kalau secara politik mungkin bisa dimanfaatkan oleh Erdogan, tetapi kayaknya dia nggak mungkin berbuat begitu. Jadi begini, seandainya ini membuat orang-orang Nasrani, orang Yahudi nggak terima, kemudian protes. Kalau dalam perpolitikan atau dalam peperangan zaman dulu bisa nggak kita tukar? Begini, bolehlah kamu ambil ini menjadi museum dengan syarat Al-Aqsa kita ambil. Bisa nggak begitu? Kayaknya nggak bisa. Kan sayang sekali. Ini masjid kita serahkan. Tetapi ini adalah sebuah step baru yang insya Allah nanti akan terus menuju ke pembebasan Al-Aqsa. Sebelum kita lanjut, kita lihat ada di sini. Kemarin pas pembukaan pertama itu khatibnya yang berkhutbah dia menggunakan pedang. Jadi bukan menggunakan tongkat, tapi dia menggunakan pedang. Pedangnya tertulis di sini. Kok nggak jelas? Tadi di HP jelas. Di sini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Di pedang tertulis begitu. Kemudian ketika ditanya khatib ini kenapa menggunakan pedang, dibilang kita mengikuti tradisi-tradisi terdahulu. Dahulu itu menggunakan pedang. Kemudian apakah mungkin Turki akan kembali kuat atau menjadi negara Islami? Itu sangat mungkin kalau mereka mau kemudian terus belajar. Bahkan ini khatibnya mengatakan kita akan buat lagi pelajaran Al-Quran di masjid. Kemudian kita akan bikin lagi pendidikan di masjid seperti pendidikan zaman Rasulullah. Jadi seolah-olah di sana itu Islam mulai bangkit. Dan kalau kita lihat di Indonesia juga mulai bangkit, mulai semakin banyak orang pakai jilbab panjang, banyak pakai cadar. Tetapi yang rusak juga semakin banyak, berbeda dengan dahulu. Dulu pas awal-awal cadar banyak dicaci, jilbab besar dicaci. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah bangkit, meskipun di sisi lain juga semakin rusak. Muncul TikTok, muncul Bigo, dan macam-macam. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah penampakan kemarin sholat Jumat di sana, ramai sekali, banyak. Mereka masih menjaga jarak. Termasuk banyaknya orang, mereka masih menjaga jarak. Ini bukan suara MP3 yang dimasukkan, tapi ini suara asli di lapangan.
Kita lihat di sini soundnya ini seperti sound di alun-alun di ada konser. Ini suaranya mantap sekali, menggema. Kenapa saya bilang seperti konser? Dulu saya pernah main-main ke sana pas masa-masa muda. Kemarin pas ikut demo di Jakarta kan terasa Islam itu agung, terasa Islam itu mulia. Nah, ini juga sama. Pas kembali di masjid, suasana itu terasa harum, suasana terasa luar biasa. Kemudian ada juga orang-orang Indonesia di sana. Mereka sebagian mahasiswa, sebagian pekerja. Ini speaker. Tadi pas saya dengar, kok suaranya mantap sekali ke bass. Pas saya play begitu toh. Terus saya perhatikan, ini kira-kira editan apa asli? Karena ada suara-suara berisiknya juga. Ternyata ini prediksi saya adalah asli, suara dari lapangan. Sekarang kita dengarkan bacaan Al-Quran Bapak Presiden Erdogan. Kita tentu menginginkan bahwa Indonesia mempunyai presiden dengan kualitas bacaan seperti beliau. Bahkan kalau bisa lebih bagus. Tetapi minimal seperti beliau dulu. Kalau sudah ada yang seperti beliau, nanti semakin bagus semua. Kita dengarkan. Masya Allah, seorang presiden dengan bacaan kualitas begitu bisa kita ketahui bahwa backgroundnya dahulu masa mudanya itu pendidikan agamanya insya Allah tidak main-main. Kalau pendidikan agamanya main-main, pasti dia nggak bisa baca begitu, pasti belepotan. Maka beruntung ketika punya pemimpin yang bagus, itu luar biasa. Bahkan beliau mengatakan menjadikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid kembali itu adalah cita-cita saya sejak kecil. Bahkan beliau pas kampanye dulu mengatakan saya menjanjikan akan mengambil kembali Hagia Sophia menjadi masjid, dan sekarang beliau menepati janjinya. Semoga ini menjadi contoh bagi presiden-presiden negara-negara Islam lainnya. Meskipun juga fakta di lapangan sebagian orang-orang Saudi itu tidak suka sama Turki, sebagian. Tapi ini lihat. Nah, ini fakta lagi. Tahukah Anda sajadah dengan desain seperti ini, sajadah yang populer pada zaman dulu sekitar tahun 1940 sampai 1990-an. Sadarkah kita bahwa gambaran masjid di sebelah Masjidil Haram itu adalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia? Mungkin Bapak Ustaz Sairi pernah punya begini, mungkin. Saya ingat punya bapak saya dulu begini sampai halus. Jadi ini itu
Maksudnya kelihatan ya. Ini itu Hagia Sophia, ini Masjidil Haram. Dan memang kalau di Saudi itu dua negara yang sering membuat sajadah atau kita sering temukan nama sajadah itu hanya dua, Cina atau Turki. Jadi kalau kita dapat sajadah Cina atau satunya lagi Turki, maka mungkin ini dulu mungkin buatan Turki atau orang Indonesia mengadopsi buatan Turki ketika ke Mekah kemudian melihat desain sajadah bagus, kemudian di Indonesia ditiru. Punya bapak saya begini, mirip sampai halus. Gak tahu adik saya pernah lihat nggak? Atau mungkin karena saya lihatnya sejak hanya sampai SD dan adik saya belum besar jadi lupa. Jadi begitu. Ini Hagia Sophia, sambung Masjidil Haram. Ini Hagia Sophia, bisa kita lihat kemiripannya. Ini apa ini? Boleh 3 menit ini. Ini ada 3 menit tentang Turki. Kita lihat bareng-bareng. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafin 29 fakta tentang Turki dan Erdogan yang mungkin belum Anda ketahui. Ada yang menarik dari negara Turki. Dari artikel penulis Yordan Isa Al-Faqih pada media Al-Cahir. 1. Produk domestik negara Turki di tahun 2013 mencapai 100 miliar dolar Amerika, menyamai pendapatan gabungan 3 negara dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan ditambah dengan Yordan, Suriah, dan Lebanon. 2. Erdogan membawa negerinya melakukan lompatan ekonomi yang besar dari ranking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata peningkatan 10% per tahun, yang berarti masuknya Turki ke dalam 20 negara besar terkuat di dunia atau G20. 3. Tahun 2023 merupakan tahun pembangunan negara Turki modern yang sudah dicanangkan oleh Erdogan. Yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomor 1 di dunia. 4. Airport Internasional Istanbul adalah bandara terbesar di Eropa yang menampung 1.260 pesawat setiap harinya, ditambah bandara Sabiha yang menampung 670 pesawat setiap hari. 5. Turkish Airlines meraih peringkat maskapai penerbang terbaik di dunia dalam 3 tahun berturut-turut. 6. Dalam kurun waktu 10 tahun, Turki telah menanam 770 juta pohon harja dan berbuah. 7. Untuk pertama kalinya, Turki di masa modern ini memproduksi sendiri tank baja, pesawat terbang, dan pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern yang pertama yang multifungsi. 8. Erdogan dalam 10 tahun pemerintahannya telah mendirikan 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru, dan 169.000 kelas baru yang modern, sehingga rasio siswa per kelas tidak lebih dari 21 orang. 9. Ketika krisis ekonomi menimpa Eropa dan Amerika, universitas Eropa dan Amerika menaikkan uang kuliah, sedangkan Erdogan membebaskan seluruh biaya kuliah dan sekolah bagi rakyatnya dan menjadi panglima negara. 10. Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Turki yang dahulunya hanya $3.500 per tahun meningkat pada tahun 2013 menjadi $11.000 per tahun, lebih tinggi dari per kapita penduduk Prancis. Dan Erdogan sudah habis, videonya nggak lengkap. Itu sedikit tentang Turki. Ini sumbernya dari Islam Post. Islam Post itu setahu saya punya saudara-saudara kita di PKS, punya saudara-saudara PKS. Ini tentang, kita lihat masjidnya ya, kita lihat masjidnya, keindahan masjidnya.
dekat laut, sumber air dekat, kemudian anak-anak senja bahagia di sini, anak senja. Pemandangan bagus. Kemudian apa hukum sholat di masjid atas gereja? Jawabannya boleh. Bahkan Ibnu Qudamah, beliau itu ulama Hanabilah, ulama mazhab Hambali. Dalam bukunya Al-Mughni, beliau membuat judul bab dengan Faslus Sholati fil Kanisati An-Nadhifah. Bab tentang sholat di gereja yang bersih. Ini bab yang beliau buat tentang sholat di gereja. Beliau mengatakan boleh. Wala ba'sa bis sholati fil kanisati an-nadhifah. Tidak mengapa sholat di gereja yang bersih. Rakhasa fi al-Hasan wa Umar bin Abdul Aziz wa Sya'bi wal Auza'i. Umar bin Abdul Aziz kemudian Sya'bi bin Auza'i itu membolehkan. Wa karaha Ibnu Abbas wa Malik al-kana'is min ajli suwar. Adapun Ibnu Abbas dan Malik itu membenci sholat di gereja min ajli suwar karena ada patungnya, ada patung-patung bergambar. Tetapi Imam Ibnu Qudamah mengatakan wala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah wa fiha suwar. Dan salah satu dalil kita adalah dahulu Rasulullah pernah sholat di Ka'bah dan ada patung-patungnya sebelum dihancurkan. Nah, ini yang pertama tentang gereja secara umum. Adapun ini Ayah Sofia tadi sudah bukan gereja, sudah berubah menjadi masjid. Maka lebih boleh lagi. Bahkan gambar-gambar tertutup, sudah tidak ada patung, tidak ada patung-patungnya. Yang kedua juga berdasarkan keumuman dalil yang berbunyi Waqti'tu khamsan lam yu'tahunna nabi qabli. Rasulullah bersabda, saya diberi 5 hal yang mana tidak ada seorang nabi pun yang diberi seperti ini. Beliau menyebutkan 2, nusirtu birru'bi masirata syahr. Saya ditolong atau saya dibantu oleh Allah dengan sebuah ketakutan yang dilemparkan, dimasukkan ke hati-hati para musuh itu sejauh 1 bulan. Sebulan sebelum perang terjadi atau sebelum Rasulullah sampai ke tempat mereka sudah takut. Kemudian wajudat iyal arda masjidan wa tahura, dan bumi itu dijadikan oleh Allah kepadaku dan umat-umatku sebagai tempat yang suci dan juga sebagai masjid. Maka ini diantara dalil yang boleh kita sholat di gereja dengan syarat tidak ada patung-patungnya, tidak ada gambar-gambarnya. Nah, tetapi yang utama adalah kita sholat di masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau memang sedang di luar kemudian tidak ada masjid, maka lebih utama sholat di tanah lapang, tidak usah di gereja, akan membuat keributan. Itu kalau zaman sekarang. Kalau dulu mungkin beda, karena dulu umat Islam yang mulia, yang punya kekuasaan. Sudah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sedikit ini. Atas banyak salah mohon maaf. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama ini dengan baik, berpikir, bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa, berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Dan tak lupa juga kita banyak berdoa semoga Indonesia semakin baik, semoga Pak Jokowi juga semakin baik, atau orang-orang yang tidak ada di sekitarnya menghilang. Semoga Allah perbaiki, dan juga semoga Allah jaga semua negara-negara kaum muslimin. Allah satukan hati kaum muslimin. Allah jaga Erdogan selalu beri petunjuk. Begitu juga Malik Salman, begitu juga Raja Brunei. Semua pokoknya. Presiden Mesir semoga semakin baik, Presiden Libya, Urdun, semuanya. Demikian kita buka
Pertanyaan enggak? Kita buka, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak, itu merupakan PR buat saya untuk lebih belajar lagi, banyak baca lagi. Dan demikian. Monggo yang bertanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami hanya bertanya saja tentang surat itu intinya ada surat ibadah atau tidak itu tanggal Baik Pak, di panti ya. Kita tunggu, biasa ada pengumuman dari Pak Sidik. Oh Pak. Oh, di sini nggak ada Pak ya? Di Al-Rum ada juga ya? itu juga diperluaskan juga. Di UMP sudah di-share di grup PCM. Ini Pak, insyaallah nanti slotnya di UM. Adik-adik yang bertanya nggak? Monggo Bu. Ada tambahan kata al-juma'un, Bu ya. Di situ tertulis Rob Desirli apa tadi Bu? Rob Dikini ada baca yaum mata bahasa ibadah. Yang pertama, G. Yang kedua, ya. Tajma'u itu artinya berkumpul, Bu. Jadi artinya, ya Allah, lindungilah saya dari siksaanmu di mana nanti para hamba itu dibangkitkan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya Allah, lindungilah saya dari siksaanmu di mana para hamba itu dibangkitkan atau ketika para hamba itu berkumpul. Dan intinya sama. Dia doa itu mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari siksaannya di hari kiamat. Yang pertama, yauma tab'atsu ibadah. Yang kedua, yauma tab'atsu au tajma'u ibadah. Begitu. Dan biasa begitu, kadang hadis itu misalnya tentang puasa. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, terkadang ada sedikit perbedaan lafaz, kemudian kadang saling menjelaskan. Jadi begitu. Satu lagi Ustaz, Enggak, Pak. berkaitan dengan pembagian daging korban. Ya, berkaitan dengan pembagian daging korban, karena kita kan di negara Indonesia banyak juga orang-orang non-Muslim, baik itu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bagiannya. Karena di lingkungan Islam itu ternyata juga alhamdulillah banyak yang korban. Orang Islam sudah semua yang sudah mendapatkan bagian dari daging korban. Apakah ada tuntunannya orang-orang non-Muslim, karena juga itu termasuk masih miskin atau juga fakir, itu apa dituntutkan juga dikasih ya.
Silakan mohon penjelasan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya tidak langsung menjawab ya. Saya lupa. Maksudnya yang pertama saya lupa, kemudian yang kedua kalau saya langsung mengatakan boleh itu butuh dalil, mengatakan tidak butuh dalil. Cuma sepertinya pas saya di pondok itu sebagian ustaz mengatakan boleh memberi tetangga tentang kurban. Tapi masalah hukum saya tidak berani bermudah-mudahan Pak ya. Jadi pertanyaan ini saya jadikan PR, saya harus belajar lagi Pak. Karena masalah hukum dan saya belum sempat baca-baca lagi dan yang pernah saya tahu sebagian lupa. Mohon maaf Bapak belum bisa saya jawab. Terima kasih. Pengaruh tema Ataturk itu sekarang masih ada apa lalu dihabisin oleh dosa itu ada. Terima kasih. Pengaruh Kemal Ataturk itu sekarang masih ada. Bahkan ada sebagian orang sekuler yang dengan terang-terangan mengatakan tidak setuju Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Orangnya mana? Orangnya ini. Ini yang terakhir ya, ini yang terakhir, kemudian kita tutup sudah jadi. Ini orangnya. Secular Muslim religion, now converting Saint Sophia into a mosque will to be a secular Muslim religion. Now converting Saint Sophia into a mosque will take away that pride from the nation. There are millions of secular Turks like me who are crying against this. Dia bilang ada jutaan warga Turki yang sekuler seperti saya mengkritisi keputusan ini. Dibilang Turki itu hebat atau sukses dengan sekulernya. Kemudian sekarang kembali menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Dia pokoknya dia nggak setuju. Bilang tapi suara kami tidak didengar. Demikian Pak ya, cukup sudah jam 7 pas. Mohon maaf atas berbagai mungkin sedikit keliruan yang dapat saya sampaikan. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.